Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Perkenalkan saya Arya dari channel Pojok Wedangan, sebuah channel yang membahas tentang kejadian supranatural yang ada di sekitar kita. Oke, pada kesempatan malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan membagikan pengalamannya ketika mendaki Gunung Merbabu. Buat konco-konco di luar sana yang mungkin mempunyai sebuah cerita atau pengalaman tentang supranatural, bisa langsung sharing dan kirim ke email kita di bawah ini agar cerita kalian bisa kita ceritakan di sini atau jenengan semua berkenan untuk bercerita di sini. Oke, tidak usah menunggu lama, kita perkenalkan narasumber kita. Mungkin bisa diperkenalkan langsung, Mas. Ya, terima kasih Mas Arya. Selamat malam, salam kenal, salam rahayu. Perkenankan saya Andan, tapi kalau teman-teman memanggil saya Danta, kali ini saya di sini akan menceritakan salah satu kisah perjalanan mistis saya saat melakukan pendakian di Gunung Merbabu. Saat itu saya mendaki via Swanting di tahun kurang lebih 2015-2016 bersama 7 teman saya. Oh, berarti jenengan ini suka naik gunung, Mas ya? Ya, Suka naik itu gunung. salah satu hobi saya, Mas. Dari tahun berapa, Mas, kira-kira awal-awalnya itu? Kurang lebih saya mendaki gunung dari tahun 2005-2006 2005 dan dulu. pertama kali naik gunung juga Merbabu, tapi via Wekas. Oh, jadi Iya, udah favorit ya, Mas, iya, Merbabu itu? Merbabu salah satu gunung favorit saya. Di hati saya itu paling favorit. Oke, kan katanya ini dari teman kita ada yang nyaranin buat jenengan bercerita di sini gitu. Iya, Katanya ada pengalaman di gunung favorit yang jenengan iya, itu. Kira-kira ceritanya seperti apa, Mas? Dan mungkin bisa dibagikan di sini buat oh, untuk cerita. baik. Jadi ceritanya gini, itu saya agak lupa, kurang lebih tahun 2015-2016 saat saya kerja di salah satu mall di Jalan Magelang, Mas. Ya. Saya bersama 6 orang teman saya, saya sebut inisial aja ya. Ya. Ya, ada Mas Ade, Mas AG, Mas RF, Mas MM, sama teman saya yang dari Solo. Saya agak lupa namanya. Sebenarnya waktu kita ada rencana ke Merbabu itu tuh Mas, itu nggak ada rencana sih Mas. Waktu itu kita baru istirahat, kita berenam istirahat di belakang kerjaan itu, kita ada obrolan. Aku Senin selo, aku bingung neng omah meh ngopo. Saya Senin kosong jamnya, enaknya kemana? Terus teman saya yang si F itu ngomong, munggah gunung ya Pak. Munggah gunung ngendi? Saya nih paling gitu kan. Merbabu. Oh, Merbabu meneh, lewat ndi? Lewat Wekas no. Dia bilang, "Iki ono jalur anyar Pak dibuka, jalur Swanting." Terus saya browsing. Ternyata jalur Swanting itu emang baru dibuka di tahun itu dan di keterangan itu jalur itu udah tutup dari tahun sekitar 90-an. Oke. Tapi ada teman lain yang paling aku ra prei, tak boleh sih piye yo. Ya silakan ngono. Akhirnya singkat cerita aja, kita akhirnya memutuskan kita naik ke Merbabu via Swanting. Kalau boleh saya tahu, Mas, kenapa kok jenengan milih jalur Swanting untuk mencapai puncak Merbabu? Jadi gini Mas, karena saat itu jalur Swanting itu adalah salah satu jalur satu-satunya di Merbabu yang belum pernah saya coba. Karena jalur itu udah ditutup dari tahun 90-an dan baru dibuka di tahun itu Mas. Jadi saya dan teman-teman penasaran bagaimana jalur ini dan apa yang ada di jalur ini. Karena di jalur lain Merbabu saya juga udah pernah nyoba dan cuma jalur ini yang belum. Jadi awalnya mungkin dari itu ya, Mas ya, kejadian-kejadian yang jenengan alami. Iya. Oke, buat ceritanya langsung saja lah jenengan ceritakan pengalaman jenengan dari awal sampai akhir. Oh ya, terima kasih Mas Teman-teman. Arya. Jadi gini Mas Arya dan teman-teman Pojok Wedangan. Singkat cerita aja, Senin kita meeting point. Meeting point kita kala itu di Jalan Magelang di bawah jembatan flyover. Saat itu
yang dari satu tempat kerja ada 6 orang mas, dan kita ketambahan satu teman lagi yang dari Solo, yang saya tadi lupa namanya karena itu temannya teman saya. Saat perjalanan entah kenapa saat kita hendak jalan perasaannya tuh udah nggak enak. Ini ada apa? Ini udah persiapan udah oke, semua peralatan udah lengkap, tapi di hati saya itu ada yang ganjel mas. Saya juga belum menemukan jawaban saat itu ya. Akhirnya kita bertujuh jalan. Saya itu jalan sekitar pukul 9 pagi. 9 pagi kita jalan, saat itu cerah mas. Kita jalan, kalau jalan Magelang, Muntilan, terus kita naik ke arah Ketep. Sebelum sampai Ketep mas, tiba-tiba hujan. Nah ini saya tambah, perasaannya tambah nggak enak lagi. Oke Mas, kan setelah jenengan perjalanan nih Mas dari Jogja Nggih. ke arah Magelang ya, Nggih. terus lewatnya ini ya apa Ketep, Iya. kan terus kena hujan gitu. Iya. Setelah itu mungkin ada nggak gangguan-gangguan lain yang ditemui jenengan pas perjalanan menuju Merbabu? Kalau gangguan sih nggak ada sih mas, cuman tadi hujan, terus saya kan waktu itu istirahat dulu di kayak gubuk-gubuk kecil di pinggir jalan itu. Di situ perasaan saya udah ragu mas untuk naik, melanjutkan naik. Hati saya udah nggak enak, perasaan naik juga udah ragu. Tapi karena saya melihat teman-teman yang lain tuh udah sangat excited, saya urungkan niat itu. Jadi setelah kita istirahat sebentar, hujannya udah gareda, kita lanjut perjalanan ke base camp. Kita tiba di base camp sekitar pukul 11-12 siang. Kita isoman dulu, istirahat, sholat makan. Setelah itu saya melakukan registrasi mas di base camp. Registrasi sambil ngecek-ngecek peralatan yang dibawa naik. Itu cerah mas, sangat cerah. Kita selesai registrasi, melakukan simaksi, kita mau naik nih. Kita mau naik dari pihak base camp melakukan briefing terhadap kita. Itu briefing kecil sih. Saya tuh yang naik gunung cuma kita sih mas. Di base camp sangat sepi. Mungkin karena jalurnya baru ya. Sangat sepi. Dari pihak base camp ngasih tahu, Mas, ini jalur baru dibuka. Ini ada beberapa aturan yang nggak boleh dilakukan. Yang pertama, buang sampah sembarangan. Kedua, merusak lingkungan. Tiga, membuat api. Yang keempat itu, kalau saya nggak salah ingat adalah tiap pos atau tiap lembah kasih salam. Dan yang kelima yang paling saya ingat mas, jika udah terlalu malam jangan pernah ngecamp di hutan Manding. Di hutan Manding sebelum masuk ucapkan salam assalamualaikum atau sesuai agama kita. Yang penting kalau kita capek nih mas, istirahat sebelum hutan Manding atau setelah hutan Manding. Yang jelas jangan pernah istirahat atau ngecamp ataupun ngapain di hutan Manding. Oh, dari kita bertujuh, oh ya mas, ya gitu. Setelah di briefing kita lakukan perjalanan. Kita jalan sekitar jam 1:30 kita mulai pendakian. Kita lewati tanah warga, maaf, ladang warga. Naik, kita sampai di gerbang pendakian. Sana kita istirahat dulu mas, istirahat dulu. Baru jalan berapa menit udah mulai gerimis. Kita langsung jalan nih. Kita jalan dari pos 1 menuju pos 2. Nah, waktu jalan tuh tiba-tiba teman saya di belakang. Brak! Onopo. Ternyata teman saya mas, si AL, inisial aja ya. AL itu jatuh dan tasnya putus. AL bilang, tasku pedot. Mau koyo ono sing narik. Ora apa-apa, paling mau candol wet. Gitu toh. Terus kita membantu teman kita itu yang jatuh, ditaleni lah pakai tali pusrik namanya. Setelah tas diperbaiki, kita lanjut jalan mas. Saat itu rutan jalannya depan paling sendiri, yang saya ingat paling depan sendiri itu si F. Belakangnya si F itu ada 2 orang, tapi saya urutannya agak lupa. Saya, terus teman saya Ade. Saya agak lupa karena mohon maaf, waktu pikiran saya udah kalut, pikiran saya nggak tenang, hati saya juga udah nggak enak. Nah, kita lanjut jalan. Setelah jalan beberapa saat, pos 1 udah mau habis, tiba-tiba turun hujan mas. Turun hujan, kita akhirnya pakai mantel. Kita lanjut jalan. Hujan ini tambah deres dan kabut udah mulai turun. Saat itu mau memasuki pos 2 di tanah lapang agak lebar,
kita mendirikan bivak kecil ya ukuran 1,5 kali 1,5. Kita di situ isoman mas, kita isoman, bikin makan bikin minum, dan saat itu kita mendengar sayup-sayup adzan maghrib. Di situ kita isoman sebentar, setelah selesai kita mau jalan nih mas, baru beres-beres tiba-tiba ada bau anyir. Bau anyir mas. Bau anyir yang menurut saya itu udah cukup pekat. Bau kaget, oh dalam pikiran mungkin ada yang buang sampah atau buang apa di sekitar situ. Setelah itu kita jalan mas, mulai jalan naik, bau itu tetap ngikutin mas. Oke mas, maaf ini saya potong pertanyaan. Ya mas. Perihal bau anyir yang jenengan cium Iya. itu, teman-teman yang lain kira-kira mencium bau itu nggak sih mas? Kalau saat itu ya mas, saat itu saya nggak tahu mas, tapi itu semua terjawab setelah beberapa bulan kemudian, waktu saya sama beberapa teman saya kumpul-kumpul lagi nih mas. Setelah pendakian kumpul-kumpul, kita ngobrol-ngobrol di jam istirahat, ternyata di situ terjawab yang mencium bukan cuma saya. Oke mas, setelah momen jenengan Iya. mencium bau anyir, itu ada perasaan gimana gitu mas? Mungkin perasaan gak enak atau perasaan yang gondelin jenengan? Jujur aja mas, waktu pertama kali saya mencium bau itu, saya makin ragu mas untuk melanjutin pendakian ini. Saya ragu, hati saya makin gak tenang. Dan saat itu kan setahu saya yang nyium hanya saya mas, teman-teman lain juga nggak ada kode atau apa, mereka juga masih excited aja untuk naik. Setelah itu ya akhirnya saya pendam lah perasaan saya itu, dan saya putuskan untuk melanjutkan pendakian. Dari pos 2 setelah kita istirahat, kita lanjutin mas mendaki dengan posisi yang sama. Waktu daki menuju arah ke Lembah Manding atau hutan Manding ini, bau itu masih ngikutin mas. Jadi baunya masih ngikutin? Masih ngikutin, itu baunya tambah pekat. Terus yang semula dari bau anyir ada bau yang busuk mas, bau yang busuk. Nah puncak baunya ini ada saat kita mau mendekati hutan Manding atau Lembah Manding ini mas. Setelah istirahat minum, saya tanya sama teman-teman nih mas, kita sebentar lagi mau masuki hutan Manding atau Lembah Manding. Pesan dari base camp, jika kita udah capek kita ngecamp di sini atau setelah hutan Manding atau Lembah Manding ini, karena hutan Manding ini salah satu tempat rawan. Kalau dari tempat teman-teman base camp bilang, di hutan Manding ini tanjakan mas, tanjakan terjal yang sejauh 1 kilometer. Oke mas, buat hutan Manding itu hutannya tuh lebat atau memang hutan yang cuman hutan kecil gitu mas? Jadi gini mas, hutan Manding itu vegetasinya lebat mas, jadi itu banyak sekali tumbuhan manding yang saling kayak bergandengan itu mas, jadi benar-benar lebat. Dan itu posisinya emang agak rawan dari sisi trek, itu agak rawan masalahnya kiri kanan udah jurang. Setelah beberapa obrolan nih mas, saya dan teman-teman mengingat teman-teman juga oke, lanjut aja perjalanannya, kita masih kuat kok sampai hutan Manding dan kita baru ngecamp di sana. Nah di situ nih mas, momen yang paling saya nggak akan lupakan sampai detik ini mas. Saya sebenarnya cerita ini juga berat mas. Saat setelah kita memutuskan untuk lanjut jalan, saya nggak tahu kenapa posisi mata saya tuh ingin melihat ke satu titik mas, agak nggak jauh sih dari tempat saya istirahat, di dekat rimbunan tumbuhan itu saya melihat sosok asap. Saya kira awalnya itu kabut yang turun, tapi ternyata setelah saya lihat lama-lama, sosok asap itu tiba-tiba berubah mas, jadi sosok pocong mas. Serius mas? Iya, dan di situ wah deg-degan mas saya mas. Nih saya merinding mas sekarang. Beneran mas. Saya merinding mas. Satu saya deg-degan mas. Nggak jauh saya langsung buang muka saya. Saya udah nggak berani lihat sana lagi. Saya langsung, ayo cepet melakukan nih, nggak selalu nih. Sebenarnya di situ saya takut mas.
Itu cuma alasan saya biar teman-teman saya semangat. Saya berdiri itu di situ saya takut beneran. Akhirnya kita jalan mas, jalan. Waktu jalan saya beneran takut, jalan saya masih takut, ini masih ngikutin enggak teman saya yang di belakang, Ade nempok mulut saya. Oh berarti dia ternyata juga lihat apa yang saya lihat mas. Oh, jadi kayak kode gitu mas. Iya, intinya dia mungkin dia menurut saya yang saya terima jalannya dilanjut aja, jangan noleh ke belakang. Soalnya waktu itu saya memang pengen banget noleh ke belakang, saya takut tapi saya penasaran mas, ini sosok ini masih ngikutin atau enggak. Setelah itu kita jalan mas, bau itu berangsur-angsur hilang mas waktu kita mau hendak memasuki area lembah Manding atau hutan Manding ini. Mendekati hutan Manding nih mas, hujannya udah agak reda nih. Tiba-tiba teman saya si M ini berucap, bahasa Jawanya nyelekop lah, dia ngomong, wah rambutku kusut pengen jungkatan. Terus jawab, jungkatan benopo, sopo ngerti ketemu cewek. Terus ditimbali lagi sama teman, wih ini nek ngomong orang ngawur ning gunung, hati-hati ora eling apa pesene basecamp apa. Oh iya sorry. Dan sedikit flashback, si MM ini sebenarnya emang dari pos 1 sebelum pendakian itu dia udah omongannya emang udah agak frontal sih kalau menurut saya. Dan puncaknya di mendekati arah hutan Manding itu karena pesan dari basecamp memang ngomongnya suruh hati-hati. Di situ emang kita tegur keras waktu di situ. Setelah ada kejadian itu kita lanjut jalan nih. Kita berdoa dulu, bismillah. Kita berdoa, kita mulai jalan masuk hutan Manding. Di gerbangnya mas, gerbang hutan Manding itu saya merinding lagi nih mas. Di situ ada lagi soalnya mas, kejadian lagi. Ada lagi mas? Iya. Dan yang lihat saat itu juga bukan saya, bukan cuma saya mas, ada teman lagi. Di situ saya melihat di gerbang hutan Manding ya mas, itu kayak pohon yang mirip kursi mas. Di situ ada sosok perempuan mas, sosok perempuan merinding lagi mas. Pakai baju putih Ya. dan dia sisiran mas, rambutnya panjang tapi dia membelakangi kami. Itu posisi waktu kita mau hutan masuk itu baru di depan gerbang mas, dia sisiran gini mas. Wah ini saya merinding mas. Saya juga merinding mas, gokil sih mas. Merinding. Waktu itu saya langsung buang muka lagi, saya takut mas. Terus saya bilang yaudah lanjut jalan. Kita sama teman-teman akhirnya lanjut jalan mas. Saya udah jujur saya jalan tuh nggak berani lihat atas, nggak berani lihat depan, nggak berani lihat kanan kiri. Satu jalan cuma lihat ke bawah mas, saking takutnya. Itu bener-bener di depan mata mas. Dan saat itu yang lihat emang bukan cuma saya, ada teman saya juga, dia juga lihat. Tapi dia ngomongnya juga itu mas, setelah kita melakukan beberapa bulan pendakian dia baru ngomong. Oke. Terus mas? Kita jalan, waktu kita jalan naik tuh kita dari atas sih mas, dari posisi atas itu kayak lihat saya center mas, jalan turun. Oh pikir kami, oh ada pendaki lain. Kita terusin jalan. Saya di situ kaget sih mas, oh ada temennya ternyata selain kita. Kita jalan naik. Ternyata cahaya center tuh, yang cahaya center tadi itu kita juga nggak nemu mas. Ini ki opo? Dalam hati saya bertanya-tanya seperti itu. Kita jalan naik, setelah kita jalan di situ cukup lama mas. Pikir saya ini cuma sekilo munggai, tapi kok ora tembus hutan Mandingi. Dan tiba-tiba teman saya yang si MM ini kepleset mas, kan treknya terjal dan saat itu habis hujan. Teman saya si MM ini kepleset, kakinya terkilir. Si MM ini kan jatuh nih mas, terus dia kan kakinya terkilir. Teman saya yang satu bantu si MM di agak dibopong biar posisinya dia duduknya lebih nyaman, karena waktu itu dia jatuhnya kan di posisi trek yang terjalan. Setelah itu saya ngomong sama teman-teman, wes sementara istirahat cek neng gini, aku tak jajal munggah
tak ndelok dalane isih kira-kira si MM ini bisa atau ora. Nah, akhirnya saya sama F naik. Naik itu kita jalan cukup lama mas, hampir 1 jam. Itu jalannya tuh masih gelap, hutan lebat, dan nggak tembus-tembus hutan Mandingnya itu. Di situ saya udah nggak karuan lah perasaannya, pikiran juga udah kalut, perasaan nggak karuan nih kok orang tembus-tembus yo nopo. Tapi ya pikiran saya mungkin ya udahlah, emang treknya mungkin masih panjang. Setelah kita ngecek kita balik, kok suwimen ngeceknya orang tembus bisa tuh. Saya ngomong wis saiki dhewe kan ngene wae. Terus makanya nimbul lu wong biasanya ngomong dhewe ra entuk ngkem nang kene, tapi posisinya sekarang kayak gini loh. MM habis jatuh, dia nggak bisa jalan, kakinya terkilir, trek naik masih panjang. Kita mau nggak mau harus camp di sini. Kita ya udah kita camp di sini. Niat kita di sini cuman numpang istirahat. Besok pagi kita lanjut jalan atau kita putuskan turun. Karena melihat trek naik juga nggak mungkin si MM bisa. Treknya terjal mas, dan habis hujan jalannya licin kan. Setelah debat-debat kecil, ya udah kita putuskan camp di hutan Manding, Lembah Manding ini. Ya wis, saya dan FF nyari tempat yang sekiranya bisa dipakai 2 tenda mas. Dapatlah agak naik sedikit sekitar 2-3 meter, kita dapat tempat yang cukuplah buat 2 tenda. Akhirnya si M ini kita naik, kita buat tenda di situ. Setelah kita mendirikan tenda, kita istirahat makan lah mas. Di situ sebenarnya saya ragu mas, karena apa? Pesan dari base camp seperti itu, jangan pernah camp di hutan Manding, area rawan. Di situ saya ragu, saya pikirannya tambah kacau, tapi ya udah karena di situ saya yang di waktu itu ditunjuk sebagai leader ya. Yuk, saya akhirnya mau nggak mau karena kondisi seperti itu, saya lebih memikirkan teman saya yang terkilir ini mas. Dia juga nggak mungkin jalan, kan nggak mungkin juga saya tinggal mas, karena alasan rawan tadi kan. Mas ya udah kita putuskan camp. Setelah balik lagi ke cerita, kita istirahat, makan, kita tidur mas. Kita tidur. Yang anehnya tuh waktu saya camp di sana tuh satu mas, saya nggak ngerasain dingin sama sekali. Di situ saya mencoba memposisikan senyaman mungkin mas. Saya juga nggak mau kelihatan takut karena saya juga bawa teman-teman ini kan, saya juga nggak enak kan sama mereka. Kita tidur, saya udah mau tidur nih mas, udah setengah tidur dibangun sama teman saya. Pak piye ngancane aku, ngancane opo, aku pengen, maaf teman-teman, saya pengen buang air besar. Oh ya wes, tak kancani, kita buka tenda, saya tidur, kita keluar berdua. Saya duduk agak nggak jauh dari tenda nih mas, teman saya buang air besar di semak-semak lah ya, semak-semak. Saya baru ngerokok, belum ada satu rokok mas, satu rokok belum habis, teman saya lari. Mana ya mas, aku serampung, ayo melebu. Pulang, masuklah kita ke tenda. Dia tiba-tiba langsung tutup tenda gini, seret. Dia cerita mas, aku buang air besar ditungguin kuntilanak. Jadi ini nih saya di situ saya antara lucu, iya, takut juga iya mas. Jadi dia cerita kuntilanaknya itu duduk di atas pohon sambil ketawa-ketawa liatin dia buang air besar mas. Aduh. Berarti gangguannya nggak cuma sampai di situ mas ya? Nggak cuma sampai di situ. Itu ada lagi mas setelah ini mas. Setelah ini ada gangguan lagi, tapi emang waktu itu yang diganggu bukan saya sih mas. Waktu saya sama si teman saya si F ini baru ngobrol-ngobrol bisik-bisik sih mas, takutnya biar yang lain nggak denger. Teman saya yang dari Solo ini bangun, nopo toh? Saya sama si F ini jawab, yo nggak nopo-nopo, wis balik turun lah wae. Oh saya aku ngarep turu, aku belet pipis. Nah, dia keluar mas, dia keluar belum ada 5 menit mas,
tiba-tiba lari, brak. Dia langsung apa masuk tenda, kerukupan itu mas, apa SB. Ditanyalah sama si F, nopo pak? Dia tiba-tiba cerita, aku meh nguyuh diweruhi sosok hitam besar. Hitam besar. Iya, hitam besar mas. Jadi waktu dia ceritanya itu, waktu dia cerita waktu dia mau pipis di deket semak belukar, tiba-tiba di agak jauh di balik pohon tuh dia melihat sosok tinggi besar mas, tinggi besar, matanya merah. Dia jalan mengarah ke tempat dia pipis. Waktu itu dia langsung tiba-tiba takut, lari masuk tenda. Dan setelah itu ada gangguan lagi sih mas. Kali ini saya sendiri yang ngalamin. Saya lagi, mungkin apa saya kali ya. Jadi waktu setelah ada tadi huru hara tadi, saya telepon tidur. Jam berapa itu saya bangun. Saya karena kebelet pipis, saya keluar karena saya masih kepikiran cerita teman saya tadi, yang satu lihat sosok Kunti, yang satu lihat sosok hitam tinggi besar. Saya akhirnya pipisnya nggak jauh dari tenda mas, sebelah sama tenda malahan. Nah, nggak jauh dari tenda. Setelah pipis saya mau balik nih mas, baru muter badan, saya lihat sosok kakek-kakek. Iya, kakek-kakek. Dan ini kayak saya nggak lihat hantu sih mas, saya lebih kayak kakek-kakek, dan bener wujudan kakek-kakek. Dia kayak ngelilingin tenda kami di situ. Itu saya kaget, takut, akhirnya saya langsung lari masuk tenda. Saya balik tidur lagi, saya mencoba untuk tidur mas, saya mencoba tidur. Dan saya baru mau tidur pun di mimpi saya ditemuin lagi mas, nggak cuma lihat sosok secara bangun, enggak, di mimpi saya juga dilihatin. Berarti sosok kakek-kakek yang tadi itu mas? Iya, sosoknya sama, kakek-kakek, tapi di dalam mimpi dia ngomong sama saya, ojo wedile, jangan takut nak, aku mau menjagani panggonmu turu, saya cuma jaga tempat kamu tidur. Nah, saya tiba-tiba langsung bangun mas, saya karena bangun mau coba tidur lagi nggak bisa, saya keluar tenda. Teman saya yang ada ternyata dia juga bangun, akhirnya kita di luar tenda ngerokok lah, ngobrol-ngobrol. Dan ternyata saya pikir gangguannya cuma cukup sampai di situ ya, karena situ udah mau menjelang pagi, kurang lebih jam 3 jam 4. Ternyata saya salah, di situ saya dapat sosok lagi mas, dilihatin sosok lagi. Dan kali ini saya dan teman saya Ade lihat, di situ saya dan Ade melihat sosok apa, dia perempuan mas, cantik, pakai warna bajunya kurang jelas, tapi dia pakai selendang mas. Dia kayak melayang di antara pohon seperti itu. Kalau saya dan Ade lihat di situ, entah dia mau mengasih kami sesuatu atau dia mau memberi tahu atau mengajak komunikasi, kami nggak tahu. Karena waktu melihat itu kami putuskan balik masuk tenda lagi. Oke mas, untuk pengalaman yang Iya, dengan alami pada saat itu, ya. hal-hal kayak gitu tuh, hal-hal mistis kayak gitu sebelumnya pernah ngalamin nggak sih mas? Selama saya mendaki gunung sih mas ya, hal-hal mistis seperti itu beberapa kali kejadian sih mas. Tapi kalau yang menurut saya paling menyeramkan dan yang paling nggak akan bisa saya lupakan, cuman di Merbabu via Swanting ini sih mas. Di situ pertama kali mencoba jalur itu dan langsung mendapatkan kejadian-kejadian yang seperti itu, dan kejadiannya pun berurutan, nggak berlangsung terus menerus dulu mas. Itu memang menjadi pengalaman yang cukup menyeramkan buat saya, bukan cukup lagi, sangat menyeramkan buat saya. Balik lagi ke cerita ya mas ya. Setelah kita masuk tenda kan, kita putuskan untuk mencoba tidur nih mas, dan akhirnya ini kejadian ini juga sangat menurut saya aneh sih mas. Mas kan masih ingat tadi saya bercerita kita menemukan tanah yang cukup lebar
dan bisa menampung 2 tenda mas. Dan paginya waktu kita bangun itu semua berubah mas. Kita bangun buka tenda, kita semua kaget di situ. Kita ternyata mendirikan tenda di sebelah jurang pas mas. Wah, serius mas? Iya. Dan tanah yang kita pakai itu beneran sempit mas. Kita beneran cukup muat 2 tenda pas, dan sebelah kita langsung jurang. Mungkin kalau kita tidur terus agak gerak sedikit kita udah jatuh ke jurang mas. Tapi untung aja lagi kejadian seperti itu enggak terjadi, dan kita semua kaget di situ. Kok bisa kita di antara kita langsung ada perdebatan, kita semalam lihatnya kan enggak kayak gini, di sini hutan lebat bukan jurang. Berarti memang belum ini ya mas, nggak sadar ya sebelumnya ya kalau Enggak ternyata sadar memang itu mas. di pinggir jurang gitu. Iya, yuk enggak sadar sama sekali mas. Gokil. Itu kita semua pagi itu kaget, beneran kaget, kita di pinggir jurang. Shock kita semua mas waktu itu. Dan setelah itu ya, terus ada teman yang menanggapi, mungkin kita semalam capek jadinya apa yang kita lihat nggak sesuai yang kejadian pagi tadi. Setelah itu akhirnya kita beres-beres, saya tanya sama teman-teman, mau lanjut naik atau turun. Saya tanya, kakimu gimana? Kakiku udah enakan, masih kuat atau mau turun? Dia bilang kuat, naik. Ya teman-teman yang yaudah naik, kuat, kita semua naik. Kita jalan nih mas, kita lanjut jalan. Setelah beres-beres kita lanjut jalan, dan di situ ada kejadian lagi mas yang menurut saya cukup aneh. Mas masih ingat kan, semalam saya sama si F naik yang jalan hampir 1 jam dari titik kita camp, dan nggak sampai itu, kita cuma jalan 10-15 menit mas, kita udah keluar vegetasi hutan mandi. Ternyata cuma sedekat itu. Sedekat itu, tapi malamnya itu kita jalan hampir 1 jam nggak tembus mas. Gila sih. Beneran, ini pengalaman yang sangat-sangat nggak akan saya lupakan mas. Saya dan F cuman saling pandang mas, tapi kita waktu itu emang nggak memutuskan cerita di situ, takut teman-teman yang lain perasaannya down atau gimana kan. Oke mas, berarti kan setelah jenengan mengalami hal-hal yang di luar nalar ya, bisa Iya. diibaratkan seperti itu. Setelah itu gimana mas? Ada cerita lagi atau mungkin jenengan melanjutkan perjalanan kembali? Setelah itu sebenarnya kita melanjutkan perjalanan sih mas. Kita melanjutkan perjalanan, kita setelah nembus hutan Manding tadi atau Lembah Manding tadi, kita lanjut sampai Sabana. Tapi karena cuaca waktu itu juga nggak bagus, akhirnya kita putuskan setelah Sabana kita foto-foto sebentar, kita turun mas. Kita turun. Dalam perjalanan turun itu sebenarnya yang gangguan sih mas, atau diganggu itu bukan kami, tapi teman saya mas yang di rumah, yang dia nggak tahu apa-apa. Wah, Iya, dia dapatkan gangguan juga, tapi kan tahu sendiri mas, kalau di gunung nggak ada sinyal. ya. Dan waktu itu posisi HP saya juga saya mode pesawat karena buat foto-foto. Teman saya ini terima telepon dari saya mas, terima telepon dari saya, dia diangkat. Di situ ada suara laki-laki agak berat. Dia cuma halo halo, dikira teman saya ini saya kenapa-napa. Dia udah bingung. Setelah telepon mati, dia coba telepon saya, tapi nggak nyambung. Kita jalan turun, setelah sampai base camp, mode pesawatnya saya on off kan, sinyal masuk. Saya baru tahu ini ada apa, teman saya telepon banyak banget. Saya telepon balik, ada apa? Kowe mau telepon aku nopo loh? Telepon opo? Aku waktu kuwi isih ning gunung. Ora mungkin aku telepon kowe. Dia kaget. Ya wis ngene wae. Nanti tekan rumah, sampai rumah aku lagi cerita. Aku saiki ora iso cerita. Aku posisi ning base camp, tak persiapan balik sih. Udah, kita tutup teleponnya, kita registrasi di base camp, registrasi ulang. Kita sama teman-teman ngumpul lah mas, kita cerita-cerita. Nah, dari situ baru ketahuan. Memang ada beberapa teman yang apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, mereka juga iya. Saya akhirnya istirahat sambil ngobrol-ngobrol sama teman saya.
dan ada sedikit cerita. Ternyata kejadian yang kita alami itu ada beberapa yang mengalami juga, tapi emang dia nggak berani cerita mas waktu di atas. Ya mungkin karena takut atau apa, saya juga nggak tahu. Nah, setelah kejadian itu kan semua runtutan kejadian ya Mas, Iya. dari bawah sampai ke atas, itu dari atas ke bawah. Setelah itu tuh ada lagi nggak sih Mas? Entah dalam perjalanan pulang atau pas sudah sampai di rumah. Itu nggak ada sih mas, cuman terakhir ya itu itu terakhir yang bikin saya kaget, sama teman-teman juga ngerasa kayak nggak percaya. Yang semalam posisinya seperti apa, paginya ternyata posisinya seperti itu di pinggir jurang dan lain-lain. Dan saya sama si Fajar, si F ini, yang kita semalam jalannya sejam tapi nggak nembus-nembus hutan Manding atau lembah Manding ini, tapi ternyata waktu pagi cuman 10-15 menit kita udah tembus. Cuman itu sih mas. Berarti udah rampung sampai situ ya Mas ceritanya? Iya, sampai situ sih mas. Sebenarnya sih saya cerita seperti ini bukan karena ingin menakut-nakuti teman-teman biar nggak, ojo munggah Gunung Merbabu via Swanting medeni karena ada cerita ini. Itu sebenarnya enggak sih mas. Itu sebenarnya karena ini saya sharing aja agar kita sama-sama menjaga nih. Kita tuh sebagai pendaki, kita tuh tamu di situ. Kita harus menjaga sikap, menjaga lisan, agar kejadian-kejadian seperti itu juga nggak terulang sama teman-teman yang lain kan. Karena mungkin kejadian-kejadian seperti itu ada karena tingkah laku kami juga sih mas. Tingkah laku kami juga yang mungkin dianggap sama penghuni Swanting situ kurang bagus, jadinya dilihatin ini loh aku ada. Seperti itu sih mas. Oke, wah cukup menegangkan juga ya konco-konco, ceritanya memang sedikit membuat merinding. Nek semua kalian ngerti itu di studio itu suasananya beda. Wah, gokil sih Mas ceritanya Mas Andan ini. Oke, udah cukup sampai situ Mas ceritanya. Mungkin ada pesan-kesan nggak yang mau disampaikan ke teman-teman di luar sana? Pesan saya cuma satu sih mas, dimanapun dan kapanpun di tempat baru, kita di situ sebagai tamu. Kita harus kulo nuwun, kita jaga adab, kita salam. Itu aja sih. Oke, ya bisa didengarkan ya tadi pesan-pesan dan kesannya Mas dari Mas Andan. Oke, mungkin itu tadi cerita pengalaman dari Bang Andan ya yang sudah disampaikan. Memang cukup ngeri ya pemirsa, teman-teman. Yaitu tadi mungkin ya kita di mana tempat memang harus jaga sopan santun ya, attitude. Ya namanya juga kita hidup berdampingan kan, nggak bisa sembarangan apalagi sembrono. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kita malam hari ini. Buat teman-teman di luar sana, kembali lagi saya ingatkan, kalau misalkan ada cerita, bisa langsung mengirimkan cerita kalian di email bawah ini atau tinggal di kolom komentar. Baik, cukup mungkin saya cukupkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.